Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan seri kita nggak ada habis-habisnya, Mas. Karena kalau kita bicara masalah kehidupan itu multidimensi, multi sisi, multi sudut pandang dan sebagainya. Multi tafsir ya. Multi tafsir juga muncul. Nah, yang ini yang paling ramai. Multi apapun Menafsirkan sesuatu hal itu, aduh, luar biasa. Apa ini? Mau kita bahas ini, Mas Medi ini. Yang ini, Mas, jadi kan realitas kehidupan kita sekarang ini, kita warga negara, Mas. Mas Agus punya KTP nggak? Oh ya, KTP saya. Itu di KTP. 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 Nah, kalau nggak punya KTP bukan warga negara gitu. Tapi nggak juga, Ya, karena gini. itu ya. Iya. Jadi saya berpikir bahwa kita ini bagian satuan terkecil dari satu negara yang begitu besar dengan nama Indonesia, gitu kan. Kalau nggak salah di KTP kita itu ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Iya. Nah, kejadian yang muncul sekarang KTP doang ya. Ini rumah kayaknya depan juga ada nih. ada. Ya kan? Itu Ada nomor, nomor rumah ya? iya. Kalau nggak salah, Kalau nggak salah. Saya juga belum lihat, tapi betul ya KTP itu. Iya, Jadi Garuda itu, Mas. Pancasila ya. Saya kan selalu mengingat kembali apa yang Mas Agus sampaikan itu. Ya apa ya? Ya, Indonesia itu sebetulnya kan hampir, bukan hampir, sama secara ruh absolutnya ya. Kalau satu sisi ini adalah masalah keyakinan kita beragama, satu sisi keyakinan kita bernegara, Mas. Ya. Jadi dua sisi ini ya. Paling tidak kita bisa gadokkan. Tapi ruh absolutnya, karena kita adalah warga negara, kita harus makfum pada dua hal pokok yang Mas Agus bilang. Undang-Undang Dasar 45 sebagai tataran aktualisasi kita bernegara, sama Pancasilanya. dengan Pancasila sebagai tataran ideologi, konsepsi besar yang orang bisa dicekal, Mas, ini. Jadi nilai-nilainya itu yang Mas Agus ceritakan beberapa podcast ke belakang itu sama seperti rukun iman. Yang itu ya, Indonesia dan Islam ya. Iya. Istilahnya kita bahas itu ya, seperti ya. Iya. Berapa hari yang lalu itu. Nah, pada tataran terakhir ini yang terjadi kan, kalau kita ikuti pada dimensi kehidupan masyarakat, realitas yang muncul itu memang agak sulit ya kita menakar apakah orang ini berpancasila, ini tidak berpancasila. Tapi kehidupan itu memang berjalan dengan dinamikanya. Dinamikanya yang seperti sekarang nih, era teknologi digital sebagainya, era hoax, era saling berargumentasi, orang narsis segala macam lah gitu kan. Kemudian ya kita kembali kepada Pancasila itu. Saya tuh berpikirnya begini, Mas. Soal gimana nih? Ini rukun iman dan Pancasila ini kan menggabungkan ini. Podcast kita ini kayak ini, coba mengupas kembali, Mas. Ini saya potong pada dimensi sisi-sisi Pancasila dengan kesamaannya rukun iman. Itu gambarannya bagaimana, Mas? Ya mungkin kalau kita boleh mengawalinya Pancasila sendiri ya. Dalam begini artian kadang-kadang kita tuh ya itu tadi Mas Medi bilang tafsiran, begitu Mas Medi anak KTP ada burung Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila. Terus ada kita menyebutnya kan burung Garuda Pancasila. Ada banyak. Nah kalau kita bahas Pancasilanya kan berarti nggak burung Garudanya dong. Iya. Maksudnya itu simbolnya kan burung Garuda. Gitu. Burung Garuda. Iya. Terus ada roh Pancasilanya di sini dalam lima potensinya gitu ya, apa sifat-sifatnya itu ya, sifat 1, 2, 3 ya, pasal-pasalnya ataupun nomor-nomornya gitu. Nah kalau kita bicara Pancasila kan memang kita sudah ya itu tadi kalau saya bilang Mas Medi waktu kita podcast yang kemarin tentang ini Islam kan dan Indonesia banyak nih, ada banyak agama, banyak keyakinan, pokoknya banyak lah yang dari dunia barat, selatan, pokoknya yang semuanya ini nggak lepas dari semua negara, semua benua, pokoknya masing-masing lah punya karakter masing-masing. Tapi begitu masuk Indonesia ini subhanallah nih kalau saya bilang ini, karena apa? Memang kalau kita berkeyakinan dalam artian akidah keagamaan kan sudah ditutup nih dengan risalahnya Nabi Muhammad ini, karena beliau ini
nabi akhir zaman, Iya. gitu ya. Begitu risalahnya dengan Al-Qur'annya ini kan sudah disepakati semua mayoritas, sehingga terus ada memunculkan karakter 4 kitab dong. Kalau kita runut dari belakang dulu, Al-Quran, terus naiknya Injil, terus Zabur, baru Taurat. Nah ini kan urutan enak nih, tapi sudah tertutup. Ini medsos yang dulu lampau. Tapi ketika ada peradaban, nah ini kan seperadaban yang masa depan, mungkin orang menjabarkan 4 kitab ini mungkin rada kesulitan. Maksudnya harus paham. Al-Quran sendiri kan ada 114 surat, misalkan. Injil ada perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat, Zabur ada beberapa kisah-kisah yang notabene mungkin ada yang sedikit hilang atau masuk. Pokoknya yang notabene itu ada para ahlinya lah. Taurat, ya kan? Dan menariknya Mas Medi, ini begitu saya tutup nih, karena ini kan sudah tahun pertengahan untuk tahun 7000-an ya, kalau 700 Masehi ya kan, dengan kenabiannya Nabi Muhammad ini. Ini kan sudah tahun 2022 yang notabene abad 21 ya. Abad yang milenium, abad peradaban maju, abad terus pokoknya yang masa depan itu. Ini kok ada yang kejanggalan saya. Coba bayangkan, Indonesia itu apa enggak hebat, apa enggak terahmati ya, terahmati dalam artian apa? Ketika ada kemajemukan, ini unik ya, kemajemukan dari orang yang beraneka ragam, beraneka corak, beraneka ras ada di Indonesia. Ini ada di Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke. Terus dimunculkan dengan satu falsafah. Nah, ini kan teori nanti falsafah kehidupan ya. Pancasila. Cuman 5 butir ya. 5 butir aja, tapi bisa mencakup, bisa menjabarkan dari Sabang sampai mereka, dari dunia sono dunia sampai sini, itu sudah cukup dengan kalimat ini ya. Pasal 1 kan sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Loh, setuju nggak setuju? Berarti kalau kita berlogika, pasti ada Tuhan, pasti ada Sang Pencipta. Dan kita harus meyakini sebagai warga negara, harus meyakini adanya Tuhan. Karena falsafah itu dia munculkan. Nah, sebentar saya tarik ke belakang dulu. Ini muncul ketika di Indonesia Merdeka dalam artian Pancasila ini. Terus ada penggagas tokoh ulung, Bung Karno tapi kan nggak hanya Bung Karno, kan ada Muhyamin, ada pemikiran-pemikiran yang notabene ke sini, ada Hatta, sampai ada para ulama-ulama senior, terus memunculkan karakter 2, mau Pancasila Piagam Jakarta ya kalau nggak salah ya waktu itu. Dan yang menarik, kita mungkin lupa dalam sejarah, walaupun itu ada sejarahnya. Ini kan ada keberadaan ulama Betul. Untuk mengistikharoi. Ya, ini kan Hadratus Syekh ini. Ini kan sejarahnya kurang lebihnya gitu. Karena begitu ada rapat, ada musyawarah untuk menentukan terutama sila yang pertama kalau nggak salah. Lah iya, maksudnya kan? Dalam artian gini, oke lah ada kebalik-balik, tapi setidak-tidaknya ketika tidak menemukan memufakatnya itu, kan terus sesuatu ini, hasil ini kan terus disampaikan kepada beliau, Hadratus Syekh itu kan, betul. Dalam arti Wahid Hasyim, terus ke anaknya Hadratus Syekh, Hasyim Asy'ari. Kalau nggak salah nih, saya mau pemirsa ya, ini pemikiran saya. Tapi referensi terus di istikharah ceritanya tuh itu. Mohon petunjuk lah. Betul. Nah, ketika mohon petunjuk, terus menjadikan kesimpulan keluar. Pancasila ini yang keluar, bukan Piagam Jakarta istilahnya, bukan yang membuat ini. Karena apa? Begitu ditelaah secara spesifik sama beliau ini, dalam artian detail-detailnya sudah masuk semua. Karena nafas Islam ini ada di sini semua, nafas agamais di sini semua, nafas peradaban dunia. Ketika sudah tidak ada kitab-kitab, tidak ada nabi-nabi, tidak ada utusan, ini mewakili. Dan uniknya justru malah di Indonesia, makanya ketika Bung Karno pidato di PBB, dia proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Membawa ini bikin heboh ini. Iya. Kalian ini dengar ya sejarahnya gitu ya. Pidatonya Bung Karno di PBB dengan konsepnya Pancasila. Ini nggak masuk akal karena apa? Lu kok ada falsafah yang sedemikian rupa padahal dunia barat kan penuh dengan falsafah. Iya. Tapi kalau kita jabarkan di falsafah Indonesia kan sudah ketemu dan Bung Karno sendiri pun tidak mengaku bahwa dia penemunya dia kan penggali toh. Penggali dalam artinya apa? Kan berarti sudah ada Mas Medi. Betul ya? Kalau penggali kan kita gali kan berarti kan memang sudah ada barang di dalam. Iya. Digali ditemukan. Nah kebetulan Bung Karno ini proses jati diri petualang sebagai seorang pemimpin dengan di Nusa Tenggara mana nih Barat Di NTT apa NTT ya yang ada Pancasila ini karena itu ada ceritanya itu sampai ada airnya di ND itu ya ada ini dan itulah Bung Karno. Bung Karno itu apa? Ya hebat karena Bung Karno tercipta untuk menjadikan Indonesia membawa ya itu kalau nek zaman Rasulullah kan zaman Jaliyah ke zaman perang. Nah, ini Bung Karno kan zaman apa proses kemerdekaan menjadi merdeka gitu kan pergerakan jadi merdeka terus tokohnya ada tokoh walaupun ada banyak tokoh gitu loh Betul. banyak tokoh. Nah untuk mengisi ini yang menarik justru punya kekuatan ya makanya kadang-kadang saya kan ingin menyampaikan hebat Pancasila dikeluarkan apa bedanya ketika Islam punya itu tadi fundament rukun Islam rukun iman ini membawa sifat-sifat itu ya contohnya gini lah ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Berarti setuju nggak setuju Indonesia itu negara beragama? Udah gitu kan ketemu nih. Iya, iya. Kalau sampai ateis nggak punya agama itu kan sebetulnya nggak masuk di kategori NKRI. Misalkan karena apa? Pengakuan lepas kamu menyembah siapa namanya tetap satu Allah yang Esa itu kan jajannya enak. Iya. Ya ini kan bukan aku membawa Islam enggak, maksudnya agama pun oke, bisa masuk. Iya. Dan habluminanasnya ini kan sama-sama makhluknya gitu ya. Makhluknya itu apa? Ya mungkin Nasrani, non Muslim ya, Buddhisme, Hindu, kepercayaan. Ini kan makhluknya Allah nih. Maksudnya yang Allah ciptakan untuk ngisi Indonesia. Artinya pada sila pertama itu Pancasila sebagai salah satu poin dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Monggo sampai yakin dengan agama yang diyakini monggo apa dengan satu ketentuan berarti kan dia bermartabat. Dalam arti apa? Akidah keagamaan. Lepas kita kan nggak bisa memaksa agamamu harus ini karena ini ada teori hidayah. Ini hukumnya Allah lah. Kita nggak bisa masuk ke situ. Nah begitu masuk ke manusia ini habluminanas saling menghargai. Kalau ingat Gus Dur kalau ada Mas Medi ingat ada apa pluralisme ya kan itu kan saling kan merangkul semua dalam artian apa sama-sama makhluk Allah sama-sama makhluk yang diciptakan untuk mengisi bumi ini dan itu menarik bagi saya karena apa dia akan memunculkan oke lah dalam kita jabarkan kan ada kemanusiaan sila kedua 3, 4, 5 dan ini menarik dan itulah falsafahnya kita sehingga kalau dalam teorinya Mas Medi yang memberikan pertanyaan terus kita jawab dan jawabannya sudah terjadi toh sudah ada implementasinya apa ya kita terapkan kita saling menghargai gitu kan terus kita saling tolong menolong makanya kalau kadang-kadang kita berinteraksi kepada sesama kan bisa juga kita kerja bos kita non muslim bisa juga kita punya anak buah non muslim bisa juga kita bertetangga sama non muslim misalnya ini seperti pakem spiritual bernegara ya Mas ya iya kalau boleh dibilang ya pakem spiritualnya soalnya Mas Medi coba di negara-negara mana makanya ini kan rujukan keirian sebuah negara misalkan Afghanistan aja negara Islam tapi begitu melihat konsepnya Indonesia kan iri maksudnya kepingin dia seperti Indonesia bahkan beberapa negara itu pengen menggali Pancasila nah iya beberapa negara nah ini kan menarik nah sekarang kita cermati lagi terus Pancasila siapa kalau tidak ada cerita nih bagi saya ya kebetulan saya ini muslim kalau tidak ada ceritanya Hadratul siapa yang Hasyim Asy'ari ini mungkin saya masih berpikir tapi kalau ada cerita ini ngapain saya berpro kontra saya sudah ainul yakin maksudnya optimis bahwasanya beliau ini kan ya wis mumpuni kok
Apa yang artinya perlu dipertanyakan lagi? memungkinkan dengan filosofi atau ideologi ini Indonesia menjadi epicentrum Betul. dunia. Dunia. Nah, sekarang sampai gembar-gembor aja hak asasi manusia. Lu wong Indonesia sudah punya hak asasi yang paling spektakuler kok. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Iya. Mana? Mau ngomong apa gitu loh. Undang-undang pakai apa? Udah peraturan perda apa? Nah, bingung juga toh. Iya, Dan tapi itulah iya. menariknya Indonesia ya pemirsa ya. Hebat ya. Enggak, tapi Pancasila. memang pada tataran realitas yang terjadi di masyarakat itu kadang suka membingungkan ya. Nah, Artinya, bingung. Ya, harus kita ada hoax, ada saling cerca, ada pro dan kontra, ada kelompok A, kelompok B yang saling berseberangan. Kemudian iki apa tujuannya? Kadang-kadang kan kita berpikir gitu. Tapi realitas yang muncul itu memang ini, Mas. Bagaimanapun ketika kita mempertahankan satu prinsip bernegara itu, mohon maaf Mas, ada di dalam dan di luar itu juga pengen bagaimana negara kita itu tidak seperti Pancasila masyarakatnya, ya kan? Itu gimana Mas realitasnya? Dan itulah kepentingan. Ketika ada kepentingan seperti itu, memang kita kan harus pakai falsafah yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, ya terserah. Makanya ketika ini kan istilahnya oknum toh. Kalau ada kepentingan terus dia masuk memporak-porandakan itu oknum. Dan Indonesia sudah teruji, insya Allah ya sudah teruji model-model gitu sehingga melepas. Makanya kalau saya bilang itu kita bisa nih membalilokan diri karena apa? Kita sudah melewati itu. Teruji Mas Medi. Makanya kalau kita boleh ekstrim, Mas Medi aja angkat baliloisme. Nah, ini kan spektakuler nih. Indonesia punya cara keluar dari pakem-pakem yang itu. ada. Iya, ya karena kalau kita cermati kan gitu. Keluar dari pakem, yang notabene itu pakem orisinilnya sebetulnya. Wah, maksudnya. Iya. Indonesia itu kan punya gini, ada pakem tapi kan bukan pakem orisinil, dan Indonesia itu keluar balelo tapi menuju pakem yang orisinil. Betul. Oh, iya. Pakem orisinilnya itu, dan itu kan sudah menemukan jati diri. Jati diri dengan apa? Pancasila. Karena kalau saya rujukan agama apapun dalam kitab-kitab apapun, kalau kita boleh kesimpulkan dalam artian hablum minanas, terus hablum minolongnya itu kan ya Pancasila ini. Ya kan? Kalau Pancasila satu, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan kita sudah hablum minallah ini Mas Medi. Iya. Tapi begitu 4 ini, nah ini kan perbandingannya banyak di hablum minanas. Iya. Betul ya? Nah berarti logika kita, Allah tuh sudah ngasih kecepatan hablum minanas itu lebih banyak daripada hablum minallah. Walaupun Allah itu yang punya, yang kita kan punyanya Allah nih. Makanya terus ada istilahnya kalau kita meninggal ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang Jawa kan sangkan paraning dumadi. Nah, ini sudah ketemu ini. Ketemunya tuh enak, falsafah itu nggak ada di dunia negara lain gitu loh. Nah, kembali ke Indonesia lagi. Iya. Kembali. Iya. Bapak Jadi saya memang minum. ada istilah kekerisauan yang muncul. Tapi mudah-mudahan tetap dalam konteks ya bernegara ini Pancasila itu tetap hadir. Bagaimanapun ya memang ada ketergerusan ya. Sekarang anak-anak itu Mas, anak-anak Pancasila untung di sekolah itu masih diminta walaupun secara substansi mereka tidak tahu arti dan maknanya, tapi sudah digulirkan sejak kecil tentang Pancasila. Ya ini alhamdulillah kita bisa bergobrol-gabrol gini. Harapan kita untuk mengisi anak-anak yang notabene itu dalam dunia medsos, yang notabene dalam dunia teknologi, sains teknologi, yang notabene lagi mereka kan lebih canggih peradaban milenium yang dibandingkan kita dulu. Mungkin kita dulu Pancasila, ada P4, ada penataran itu betul. Kalau nggak salah ya. Mungkin kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Ada butir-butir Pancasila. Itu kan ada perbedaan. Tapi setidak-tidaknya lagi ketika ada gobrol-gobrol gini, mungkin dilihat anak-anak kita atau ada Pancasila, apa tuh? Hebat. Jadi kita munculkan itu kecintaan mereka kepada khasanah negara dengan memunculkan Pancasila ini sehingga tidak menghilangkan jati diri mereka, kita gitu ya Mas Medi. Jati diri kita itu apa? Ya karena kita sebagai makhluknya yang terlahir di negara Indonesia, berarti rumah kita Indonesia, berarti agama kita ya beragama yang di Indonesia, terus kita
masyarakat ya, masyarakat di Indonesia. Terus kita membawa kebagusan, keapian, ada falsafah, ada catatan, ada buku, ada kitab mungkin ya kalau saya bilang berawur ini saya ambil kitab ini Pancasila ini. Cuman 5 tok ini. Itu saripati, Mas. Saripati, nah itu Perjalanan bangsa ini ketika Saripati. sampai pada sisi dimensi realitas bernegara yang modern gitu kan. Ini akhirnya diwujudkan dalam nilai-nilai yang ada terkandung di Pancasila dan semuanya memang termaktub, Pak. Ya. Termaktub semua yang bahkan sila yang terakhir gitu kan. keadilan sosial, Keadilan bagi sosial seluruh kita rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Nah, itu coba kalau nanti dunia, keadilan seluruh bagi dunia. Pemirsa hebat Indonesia. Iya. Ya, maksudnya. Tapi bukan juga yang nggak punya KTP nggak ini nggak diberi keadilan. Ya, karena KTP tinggal didatengin ya, dipikirin apa KTP. Oh, sekarang katanya kan kita sudah ber-KTP karena udah zaman sistem canggih kok. Saya tidak mau berpretensi, tapi kita tetap harus optimis, Ya, Mas. optimis, Indonesia itu hebat. Iya, hebat. Kita harus membawa itu nih, biar anak-anak kita, penerus kita itu bangga lah. Ya, kita juga bangga gak punya Bung Karno, punya Hatta, Tan Malaka, pokoknya yang lepas dari pahlawan pro kontraknya. Mereka yang memberi dasar-dasar Ya. ya kan, berpikir secara kebangsaan, Bangsaan. secara bernegara yang ideal. Tapi memang ya itu, kalau toh kita punya kerisauan, itu wajar, Mas. Ya. Hanya bagaimana kita bisa mengingatkan, Mas, Mengingatkan. mengingatkan Ya, kembali kembali kepada generasi muda bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara itu menjadi satu pegangan. Dirasakan nanti, Mas, ketika mereka ini nanti mungkin sekolah di luar negeri atau mereka berkunjung ke luar negeri, ini akan terasa, Baru, Mas. terasanya tuh baru. Akan terasa. Kok gini ya, nah kok Iya. gini itu kan, ya kalau peristiwa itu nggak terjadi ya nggak bisa ngomong. Iya, Baru terjadi. betul. Iya, pemirsa sekalian, ini bicaranya memang agak Panjang, agak nanti dilanjut panjang, lagi. terlalu tinggi juga kita bicara Pancasila. Hanya sekali lagi, ini TikToknya kadang berpikirnya gini. Saya selalu bertanya, saya selalu resah tentang realitas. Kemudian Mas Agus ini dengan gobral-gabrul Gabrul ya pemirsa ya, sekali lagi ya. Gabrul. menjelaskan tentang realitas, Terangnya. dasaran-dasaran pemikirannya, mudah-mudahan menjadi Amin. wacana dan inspirasi. Saya sekali lagi inspirasi ya, karena Inspirasi. kalau hanya sekedar menonton kemudian kita tidak menelaah kata per kata, kemudian kalimat per kalimat, mungkin ini biasa aja. Tapi kalau kita slot, kita potong-potong makna yang disampaikan dari obrolan kita, apalagi dari Mas Agus, ini ada hal penting yang bisa menjadi pegangan lah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Insya Allah. Insyaallah. Jempol. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus Ya, dan oke, Mas Yudi. insya Allah kita podcast lagi dengan tema-tema yang menarik dan Pancasila update. lanjut juga nggak apa-apa. Pancasila boleh Ya, berbobot bagi generasi muda. Oke, siap-siap. Kita mulai dengan nanti saya mengucapkan Pancasila 5, salah apa benar gitu, Mas? Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.